Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 18060013. Di sini saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini untuk mereview kembali materi dari pertemuan sebelumnya yang berjudul Teori-teori pembangunan analisis komparatif kontra revolusi neoklasik dan pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto. Silakan mendengar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas ini, yaitu tentang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu munculnya terjadinya apa yang maksud dari kontra revolusi neoklasik tersebut. Kontra revolusi neoklasik ini kemunculan kembali pendekatan antara pasar bebas terhadap masalah dan kebijakan pembangunan dalam dasawarsa tahun 1980-an sebagai lawan dari pendekatan revolusi ketergantungan internasional. Argumen utama dari teori kontra revolusi neoklasik ini menyatakan bahwa keterbelakangan merupakan akibat dari pengalokasian sumber daya yang buruk dikarenakan kebijakan penetapan harga yang tidak tepat dan terlalu banyaknya campur tangan negara yang diwakilkan oleh pemerintah negara berkembang yang terlalu aktif. Intinya yaitu dapat kita ambil, intinya ekonomi seharusnya diserahkan kepada pasar karena pasarlah yang lebih tahu dan di sini sebaiknya juga dikurangilah campur tangan pemerintah tersebut. Selanjutnya, teori kontra revolusi neoklasik ini dapat dikelompokkan tiga pendekatan. Yang pertama yaitu pasar bebas, yang kedua ada pilihan publik, yang ketiga ada ramah pasar. Yang pertama kita bahas yaitu analisis pasar bebas. Analisis pasar bebas ini mengemukakan bahwa pasar sebenarnya itu efisien. Pasar produk memberikan isyarat terbaik untuk melakukan investasi dalam kegiatan industri baru. Pasar tenaga kerja bereaksi terhadap industri baru dengan cara yang sesuai. Karena di sini produsen tahu persis apa yang akan diproduksi dan bagaimana mereka memproduksi secara efisien, serta harga dan faktor mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya secara akurat untuk saat ini dan yang akan datang ataupun masa depan. Yang kedua yaitu tentang teori pilihan publik. Teori ini juga dikenal sebagai pendekatan ekonomi politik baru. Teori ini mengemukakan bahwa kepentingan pribadi mengendalikan semua perilaku individu dan bahwa pemerintah tidak efisien di sini karena terjadinya korupsi dikarenakan orang-orang menggunakan pemerintah untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Bisa dibilang mereka egois ya. Selanjutnya seperti para boikot dan pejabat publik menggunakan jabatan mereka untuk menerima suap dari para pencari rente dan melakukan aktivitas bisnis sambilan yang diproteksi. Dapat kita simpulkan kembali bahwa pemerintah terbaik adalah pemerintah yang melakukan campur tangan minimal. Yang ketiga, teman-teman, yaitu pendekatan ramah pasar. Pendekatan ramah pasar itu pemikiran yang disebarluaskan oleh Bank Dunia bahwa kebijakan pembangunan yang berhasil mengharuskan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasar untuk beroperasi secara efisien dan hanya untuk melakukan intervensi dalam perekonomian secara selektif dalam bidang-bidang yang tidak berlangsung efisien dalam pasar.
Pendekatan ramah pasar ini berbeda dari aliran yang sebelumnya, pemikiran pasar bebas dan pilihan publik. Dengan menerima gagasan bahwa kegagalan pasar lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, juga memiliki kelemahan seperti ketiadaan dan keterbatasannya informasi. Ya, keren kakiku guys. Aduh. Selanjutnya masuk di materi di pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali, yaitu kita masuk materi tentang pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional, yang dimana pijakan lain dari argumentasi pasar bebas neoklasik ini adalah penegasan bahwa liberalisasi ataupun pembukaan pasar nasional akan mendorong tambahan investasi domestik dan luar negeri sehingga meningkatkan laju akumulasi modal. Dalam kaitan dengan pertumbuhan GDP, hal ini sama dengan menaikkan tingkat tabungan domestik kita yang dapat memperbesar rasio modal, tenaga kerja, dan pendapatan per kapita di negara-negara berkembang yang sangat kekurangan modal. Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional ini, pertumbuhan output diperoleh dari satu atau lebih dari 3 faktor. Yang pertama ada faktor peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, yang dimana di sini dapat melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan. Yang kedua teman-teman, yaitu peningkatan modal. Peningkatan modal dapat melalui tabungan dan investasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemajuan teknologi. Di sini terdapat perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup ini suatu perekonomian yang tidak memiliki transaksi perdagangan dengan pihak asing ataupun hubungan perekonomian lain dengan perekonomian dari dunia luar ataupun luar negeri. Dengan tingkat tabungan yang lebih rendah akan tumbuh lebih lamban dalam jangka pendek dibandingkan dengan perekonomian yang tingkat tabungannya tinggi dan cenderung akan berkonvergensi dalam perekonomian yang tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah. Dan yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini adalah perekonomian yang mengadakan perdagangan dan investasi dengan pihak asing akan mengalami konvergensi pendapatan di tingkat yang lebih tinggi dikarenakan arus modal dari negara-negara kaya akan mengalir ke negara-negara miskin yang rasio modal tenaga kerja mereka itu lebih rendah sehingga dapat menyebabkan menghasilkan pengembalian atau hasil investasinya yang lebih tinggi. Dengan menghambat arus investasi asing, maka kebanyakan pemerintah negara berkembang ini bersikap keras. Menurut teori pertumbuhan neoklasik akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang bersangkutan. Selain itu, keterbukaan dipandang akan mendorong akses lebih besar pada gagasan produksi luar negeri yang dapat mempertinggi tingkat kemajuan teknologinya. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan, dapat bermanfaat untuk kita semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.